Semua nasabah Galbay harus tahu ini. Ini adalah fakta-fakta yang sering disembunyikan oleh pinjol dan kebohongan-kebohongan yang sengaja diciptakan oleh debt collector pinjol hanya untuk menakut-nakuti Anda, mengintimidasi Anda supaya Anda terus membayar pinjol walaupun dengan kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan lagi. Jadi Anda harus paham ini apabila Anda saat ini sedang galbay di pinjol, apalagi di beberapa pinjol, supaya hidup Anda tidak semakin sengsara nantinya dan Anda semakin terjerat ke dalam jeratan lumpur setan pinjol yang sangat mematikan dan menyengsarakan. Jadi Anda harus saksikan ini dari awal sampai selesai. Jangan ada bagian yang di skip-skip supaya Anda paham dan Anda terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Hampir semua nasabah yang galbay di pinjol itu mengalami tekanan dan kebingungan karena fakta-fakta yang disembunyikan oleh pinjol-pinjol ini. Dan mereka sengaja menciptakan hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan yang tujuannya cuma satu, yaitu untuk menakut-nakuti Anda, untuk mengintimidasi dan memaksa Anda supaya tetap bayar pinjol. Mereka sengaja menutupi fakta-fakta yang ada dan menggantinya dengan kebohongan-kebohongan ataupun hoaks-hoaks yang mereka ciptakan hanya demi untuk menakut-nakuti dan menekan nasabah supaya tetap bayar. Hanya itu tujuan mereka. Jadi wajar selaku nasabah yang galbay yang tidak paham fakta-fakta tersebut dan percaya akan kebohongan-kebohongan atau hoaks-hoaks yang sengaja diciptakan oleh para debt collector pinjol, si nasabah ini akan terus ada dalam kendali para debt collector pinjol. Sehingga si nasabah ini akan terus berusaha dan memaksakan diri untuk terus membayar pinjolnya. Padahal sesuai dengan kondisi dan situasi atau keadaan ekonomi, nasabah ini sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk terus melakukan pembayaran. Sehingga terjadilah pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang, jual aset-aset, bahkan tidak jarang nasabah yang sampai meminjam lagi atau meminjol lagi ke beberapa pinjol lain yang membuat nasabah ini semakin terpuruk, semakin sengsara, semakin banyak masalah karena hutangnya semakin banyak. Harta dan aset-asetnya semua habis terjual, tapi hutang pinjolnya bukannya malah lunas. Justru hutang pinjolnya semakin membengkak dan semakin menjamur kemana-mana. Kira-kira apakah fakta-fakta yang disembunyikan oleh para pinjol ini? Atau kira-kira apa hoaks-hoaks atau kebohongan yang sengaja diciptakan oleh para debt collector pinjol yang membuat nasabah ini tidak bisa lepas dari cengkraman atau dari jeratan setan pinjol? Kita akan bahas tuntas, singkat, padat, dan jelas di video kali ini atau di sesi kali ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ini, saya mau mengundang teman-teman dulu untuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya kalian bisa terbebas dari yang namanya cengkraman setan pinjol. Supaya kalian sanggup untuk memutus semua mata rantai ketakutan-ketakutan, teroran-teroran, stres, dan tekanan-tekanan akibat dari hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh para debt collector pinjol. Karena di grup ini, kalian akan bisa saling support, kalian akan saling mendukung, kalian akan saling menguatkan, saling memberikan informasi satu sama lain, sehingga hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan ataupun teroran-teroran dari para debt collector pinjol tidak akan mempan lagi kepada kalian. Itu tidak akan bisa lagi membuat kalian stres, membuat kalian ketakutan, membuat kalian tertekan, sehingga kalian selalu atau terus memaksakan diri untuk membayar pinjol padahal kondisi dan keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Karena di grup ini ada banyak senior-senior galbay yang sudah berpengalaman galbay di banyak aplikasi pinjol. Dan mereka berasal dari berbagai daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi di grup ini lengkap semua yang Anda butuhkan supaya Anda benar-benar mampu, benar-benar kuat mentalnya, benar-benar Anda siap untuk melakukan galbay pada saat ini. Supaya Anda tidak semakin terbenam lagi dan terjerat ke dalam masalah yang lebih dalam lagi.
Dan mereka-mereka ini, senior-senior Galbay ini, siap untuk menuntun kalian dan menjawab semua pertanyaan dan kebingungan kalian serta keraguan kalian tentang Galbay. Sehingga kalian kuat mentalnya dan berani untuk Galbay. Dan kalian pun bisa terbebas dari jeratan setan pinjol. Seperti ratusan teman-teman kita yang sudah merasakannya dalam waktu 3 bulan terakhir ini. Bahkan di beberapa hari pertama masuk saja, mereka sudah bisa merasakan dan dapat manfaat dari bergabung di grup ini. Karena ada begitu banyak teman-teman kalian di grup ini yang akan mendukung, mensupport, dan saling berbagi pengalaman dengan kalian, serta memberikan tips-tips dan juga memberikan wejangan-wejangan kepada kalian sesuai dengan fakta dan keadaan yang pernah mereka alami. Sehingga kalian akan tahu dan kalian akan bebas dari yang namanya ketakutan dan intimidasi-intimidasi serta perbudakan setan pinjol. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini, supaya Anda terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Mulailah hidup baru di grup ini dan mulailah hari baru Anda dan mental Anda akan kuat sekuat baja di grup ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Mengenai fakta yang sering disembunyikan pinjol dan kebohongan-kebohongan yang sengaja diciptakan oleh para debt collector pinjol untuk meneror dan menakut-nakuti nasabah yang Galbay supaya nasabah ini terus berada dalam kendali mereka sehingga nasabah ini terus memaksakan diri untuk tetap membayar. Yang pertama, fakta yang sering disembunyikan oleh pinjol adalah tidak semua pinjol memiliki debt collector lapangan. Ini yang perlu Anda pahami. Bahkan, lebih banyak pinjol yang tidak memiliki debt collector lapangan daripada pinjol yang memiliki debt collector lapangan. Inilah salah satu fakta yang sering dan sengaja disembunyikan oleh para pinjol atau debt collector pinjolnya. Bahkan banyak pinjol yang mengklaim mereka memiliki debt collector lapangan, yang tujuannya supaya nasabah takut dan nasabahnya bayar. Padahal sebenarnya mereka tidak ada debt collector lapangan. Biasanya, ketika nasabah sudah menunggak atau mau menunggak, pinjol akan mengirimkan ancaman-ancaman lewat online, lewat WA, SMS, atau email yang mengatakan bahwa tim lapangan mereka akan segera turun. Bahkan jika nasabah terlambat baru beberapa hari saja, itu biasanya sudah diancam-ancam akan didatangi oleh debt collector pinjol lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Anda merasa takut dan Anda merasa terancam dan Anda merasa tertekan. Tujuan mereka mengirimkan ancaman tersebut hanya untuk menakut-nakuti Anda supaya Anda segera bayar. Yang kedua, penagihan oleh pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab pinjol. Jadi, pinjol sering sekali menyebutkan atau mengancam akan mengalihkan data-data dan memproses pengalihan penagihan Anda kepada pihak ketiga, atau yang biasa disebut dengan pihak eksternal jika Anda tidak melakukan atau tidak segera melakukan pembayaran. Seolah-olah pihak ketiga ini adalah tim atau segerombolan orang yang sangat brutal, yang sangat menakutkan. Padahal, mau pihak ketiga, mau pihak keempat, mau pihak kelima, dan seterusnya, itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mereka hanyalah debt collector pinjol biasa, manusia biasa. Mereka tidak akan mampu melakukan sesuatu hal yang merugikan Anda karena mereka dibatasi oleh undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan jika mereka melanggar itu, maka mereka siap-siap untuk menerima risiko yang sangat berat, dipecat, bahkan mereka akan didenda. Bukan hanya dipecat, mereka akan didenda. Bahkan mereka berpotensi dilaporkan kepada polisi supaya mereka diproses ke kasus yang namanya pidana. Seandainya mereka benar-benar ada dan benar-benar diturunkan kepada Anda, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi pada kenyataannya, dari 96 pinjol legal yang ada, hanya ada 4 pinjol saat ini yang saya tahu yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan eksternal dalam melakukan penagihan. Itu artinya hanya sedikit sekali yang memakai jasa pihak ketiga. Kesimpulannya, penagihan pihak ketiga itu lebih dari 90%, bahkan 94% adalah bohong atau hoaks belaka. Itu tidak benar.
Karena dari 96 pinjol legal OJK yang tersisa sekarang, yang saya tahu hanya 4 yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak eksternal. Itu pun saya tidak tahu apakah mereka masih lanjut atau tidak dalam melakukan kerjasama penagihan. Baik, yang ketiga, ancaman hukum bersifat menakut-nakuti. Jadi mereka sering sekali melakukan ancaman hukum atau undang-undang yang bersifat menakut-nakuti. Sering sekali debt collector pinjol ini mengancam nasabahnya dengan memakai atau mengutip pasal-pasal yang seolah-olah pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa jika nasabah tidak bayar hutang, maka nasabah bisa diproses ke jalur hukum atau dilaporkan ke polisi, bahkan bisa dipenjarakan. Ini juga sering menjadi senjata andalan para debt collector pinjol untuk menekan dan menakut-nakuti nasabahnya, supaya nasabahnya segera bayar. Padahal kalau kita perhatikan dengan teliti, pasal-pasal dan undang-undang yang mereka kutip-kutip tadi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan utang piutang. Dan memang itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya hutang piutang ataupun galbay pinjol. Lari sebenarnya dari yang mereka harapkan. Dan perlu kalian pahami, masalah hutang piutang dengan pinjol itu merupakan urusan perdata, bukan pidana. Jadi Anda tidak akan bisa diproses pidana. Urusan perdata itu hanyalah perdata, data-data. Dan jika Anda memang tidak mampu lagi untuk membayar, maka namanya hukum perdata itu tidak bisa memaksa Anda. Justru Anda bisa dianggap utangnya telah lunas karena memang Anda sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran. Jadi itu tidak akan bisa dibawakan ke pidana. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang tahun 1999 tentang HAM jelas mengatakan dan menjamin bahwa tidak seorang pun bisa dipidana penjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Hanya karena orang tersebut galbay. Jadi Anda tidak bisa diproses ke jalur hukum hanya karena Anda tidak mampu bayar hutang. Jadi dari sini bisa kita pastikan bahwa ancaman-ancaman seperti itu adalah hoaks dan bohong belaka. Yang keempat, informasi mengenai penghapusan bunga dan denda atau pemutihan hutang tidak pernah disampaikan secara transparan ke nasabahnya. Ada kalanya pinjol-pinjol ini melakukan pemotongan bunga, penghapusan denda, atau bahkan pemutihan hutang secara sepihak. Namun, hal ini tidak pernah diberitahukan atau diumumkan secara terbuka kepada nasabah-nasabahnya. Dalam beberapa kasus atau beberapa kondisi, ketika hutang sudah harus dianggap lunas, ini bisa terjadi karena sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Seperti beberapa waktu yang lalu kita mengetahui ada hutang yang tidak bisa ditagihkan lagi jika waktunya atau limit atau batas waktunya sudah tercapai. Jadi hutang tersebut bisa dianggap lunas karena tidak dapat ditagih lagi. Pinjol seharusnya menghentikan penagihannya. Tapi pada faktanya, pinjol ini terus melakukan penagihan dan mereka tidak pernah memberitahukan kepada nasabah penghapusan denda dan juga pemotongan bunga-bunga atau bahkan penghapusan bunga-bunga dari pinjaman tadi. Yang kelima, fakta atau kebohongan yang sering diputarbalikkan oleh para debt collector pinjol adalah perlindungan asuransi dan pelaporan ke SLIK OJK. Rata-rata pinjol tidak pernah terbuka mengenai perlindungan asuransi dan pelaporan ke SLIK OJK. Apakah pinjaman nasabahnya dilindungi oleh asuransi atau diasuransikan, di mana nasabah benar-benar tidak mampu lagi membayar, maka hutangnya di-cover oleh asuransi secara otomatis. Ini tidak pernah diberitahukan atau diinformasikan kepada nasabahnya. Dan itu memang sengaja disembunyikan kepada nasabahnya supaya hutang nasabahnya bisa ditagih terus. Padahal sebenarnya hutang nasabahnya sudah dilunasi dan di-cover oleh asuransi. Dan itu tidak pernah diinfokan atau diberitahukan kepada nasabahnya. Selain itu, nasabah sering diancam dengan memakai kata BI checking atau SLIK OJK. Katanya jika nasabah tidak bayar, nasabah akan dilaporkan ke SLIK OJK. Bahkan lebih parahnya lagi, katanya semua akses nasabah akan dibekukan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman ke depannya.
Bukan hanya itu, nasabah bahkan katanya KTP-nya akan diblokir. Rekening tabungan nasabahnya, semua rekening tabungan nasabahnya akan diblokir. Dan BPJS nasabahnya juga akan dinonaktifkan atau akan diblokir. Itu yang disampaikan oleh para debt collector pinjol yang sudah kehabisan akal. Katanya semua KTP, rekening, dan juga akses BPJS-nya akan mereka blokir. Wah, hebat sekali mereka ini ya. Padahal sebenarnya mereka tidak ada akses ke sana sama sekali karena memang mereka tidak berwenang untuk melakukan itu. Sedangkan banknya sendiri pun tidak berwenang melakukan itu tanpa permintaan dari nasabahnya sendiri atau permintaan dari negara oleh karena satu hal dan kepentingan lainnya yang dibutuhkan oleh negara. Hanya itu yang mampu ke situ. Ini debt collector pinjol, memangnya mereka ini siapa? Mereka ini tidak siapa-siapa dan mereka ini tidak akan bisa mengakses hal yang demikian itu. Tidak sehebat itu mereka ini. Jadi nasabah-nasabah ini diancam-ancam. Seolah-olah mereka ini, para debt collector ini hebat. Kalau mereka hebat, mereka tidak akan jadi debt collector pinjol. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan untuk slik OJK, untuk pelaporan slik OJK, hanya sebagian kecil saja pinjol-pinjol yang bisa atau yang melakukan pelaporan slik OJK-nya. Itulah 5 kebohongan dan fakta-fakta yang sering disembunyikan oleh para pinjol dan para debt collector pinjol dari nasabah-nasabah yang galbay. Dengan tujuan supaya nasabah-nasabah yang galbay ini tidak mengetahui fakta yang sebenarnya dan mereka menciptakan kebohongan-kebohongan dengan tujuan supaya nasabah yang galbay ini ketakutan. Mereka bisa ditekan, mereka bisa digiring, sehingga mereka terus memaksakan diri untuk membayar sampai mereka pinjam sana-sini, gali lubang tutup lubang, dan bahkan mereka meminjol ke pinjol lain lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, di dalam keadaan kondisi yang susah seperti ini, para nasabah ini sering dimanfaatkan oleh para penipu-penipu, joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector, jasa lawyer-lawyeran yang katanya bisa membantu mereka. Kalau mereka bisa, memang bisa melakukan itu, kenapa mereka tidak pinjam sendiri, lalu hapus data sendiri, atau backup sendiri data-data mereka, supaya mereka bisa dapat untung yang lebih besar lagi 100% dari pencairan. Ngapain mereka susah-susah capek-capek cari nasabah? Dipikirlah dengan logika. Sudah terlalu banyak nasabah-nasabah yang terperangkap dengan modus-modus yang mereka lakukan ini, yang seolah-olah banyak yang mereka bantu. Ketika Anda digiring masuk ke satu grup, dan di grup ini nanti akan banyak orang yang bersaksi bahwa mereka katanya sudah dibantu, bahkan dari ratusan hutang pinjol, bahkan dari miliaran mereka katanya bisa dibantu hutangnya dilunaskan. Tidak ada yang seperti itu. Logikanya saja, kalau ada yang seperti itu, kenapa mereka capek-capek cari mangsa? Bagus mereka pakai KTP-KTP orang, saudara, sahabat, atau teman mereka, bahkan keluarga mereka, untuk melakukan hal itu, dan mereka ambil uangnya 100%. Jadi teman-teman yang galbay, bijak. Jangan terlalu, mohon maaf, jadi nasabah. Sudah terlalu banyak nih korban-korban nih yang melapor kepada saya. Bahkan ada korban-korban ini yang sudah dikasih tahu, mereka tetap ngeyel masuk ke sana dan akhirnya berujung penyesalan. Semoga Anda tidak jadi korban berikutnya. Kasihan hidup Anda sebenarnya. Tapi apa mau dikata? Makanya saya bujuk Anda untuk masuk ke grup WA dan Facebook Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini banyak yang sudah berpengalaman. Dan di grup inilah Anda bisa saling support, saling mendukung dengan para senior-senior galbay yang benar-benar sudah berpengalaman dalam melakukan atau menjalani galbay. Jadi untuk kedepannya, apabila teman-teman mendapatkan ancaman-ancaman, teroran-teroran dari para debt collector pinjol yang seperti itu, yang model-model begituan, tidak usah ditanggapi. Dan jangan sampai hanya karena termakan hoaks-hoaks dan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh debt collector pinjol dan fakta-fakta yang tidak Anda ketahui, itu membuat Anda stres, membuat Anda tertekan, bahkan Anda ketakutan, sehingga Anda memaksakan diri untuk tetap membayar pinjol. Padahal sesuai dengan kondisi dan keadaan, sebenarnya Anda tidak mampu lagi untuk membayar pinjol. Itu sengaja mereka buat untuk membuat Anda semakin terjerat dan terpuruk lagi ke dalam yang namanya jeratan setan pinjol yang semakin mencekik dan semakin menyengsarakan hidup Anda. Jika memang sudah mulai terasa berat untuk membayar pinjol karena kondisi dan keadaan ekonomi yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pembayaran pinjol, maka sebaiknya saat ini juga Anda harus langsung galbay.
supaya hidup Anda tidak semakin sengsara lagi, dan supaya Anda bisa terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Jangan malah Anda mencari yang namanya jasa-jasa joki pinjol, jasa backup data, jasa lawyer-layeran, segala macam yang membuat hidup Anda semakin sengsara lagi. Jangan. Bijaklah jadi nasabah. Sudah terlalu banyak orang yang sengsara, bahkan mengakhiri hidup atau bundir hanya karena hal-hal yang seperti ini. Sudah cukuplah korban-korban itu. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sahabat.